Halo semuanya, balik lagi dengan saya Kang Mam di channel The Mam Man. Ya, pokoknya kali ini mengenai Pak Amin Rais, teman-teman. Ini ada sebuah video di mana Pak Amin Rais menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi dari mulai SD, SMP, SMA sampai S1 itu nggak ada. Waduh, ini seenaknya saja ya Pak Amin Rais ngomong. Ini bisa menjadi tuduhan yang serius loh Pak Amin. Pak Jokowi itu punya hak melaporkan Pak Amin Rais. Apalagi ketika kuasa hukum Pak Jokowi melihat video ini. Ini kan masuknya fitnah. Pak Amin Rais seenaknya aja ngomong seperti itu. Ingin rasanya hati ini berteriak. Itu kan. Menurut saya ketika Pak Amin Rais memberikan pernyataan yang ditujukan kepada Pak Jokowi beserta dengan keluarganya, Pak Amin Rais itu seenaknya saja, asal sebut ini dan itu. Makanya banyak sekali netizen yang memang mengkritik balik apa yang dilakukan oleh Pak Amin Rais. Dan by the way, mengenai ijazah ya, Pak Jokowi itu sudah memenuhi panggilan kembali untuk diperiksa. Dan setelah itu Pak Jokowi ya seperti biasa disamperin wartawan atau media untuk memberikan pernyataannya ya. Dan di beberapa statementnya Pak Jokowi mengatakan kasihan kalau proses hukum berlanjut ke tahapan berikutnya. Tapi karena sudah keterlaluan, ya tentu saja Pak Jokowi mempercayakannya kepada tim kuasa hukumnya. Makanya siap-siap nih Roy Suryo CS mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, termasuk Pak Amin Rais ini. Kita lihat saja videonya. Nah, sejak 3 tahun lalu saya sudah mengusulkan supaya Jokowi tunjukkan ijazah dari SD, SMP, dan SMA, dan memang tidak ada. Dia nggak punya. Kalau ada tentu palsu semuanya. Ya. Makanya nggak berani. Nah, sekarang ijazah S1 dari Fakultas Kehutanan UGM terbukti juga tidak ada. Yang dimiliki Jokowi ijazah oplosan. Ijazah abal-abal yang menyedihkan sekaligus menggelikan. Nah kan ngomongnya ijazah oplosan, ijazah abal-abal, menyedihkan, menggelikan. Waduh, Pak Amin Rais, sampai sekarang saya nunggu nadarnya yang engklek tuh dari mana ke mana, tapi tidak dipenuhi sama sekali. Artinya ya bohong ya. Kemudian almarhum Gus Dur mengatakan Pak Amin Rais akan menjadi gelandangan politik, dan buktinya sudah nyata teman-teman menurut saya. Lah kok terus kelingan sejarene arek engklek iki. Engklek iki ya. Wah, engklek. Pak Mursid enak banget ketawanya sampai batuk. Mbak Amin, lah Pak Jokowi tahun 2005 itu nyalon wali kota Solo itu kan melalui Partai PAN, partainya sampean toh. Saat itu ketua umumnya Pak Sutrisno Bachir, Amin Rais sebagai ketua majelis syuro, majelis tertinggi di partai itu. Saat itu PAN kan dengan PDI Perjuangan, partai yang digunakan untuk mendaftarkan Pak Jokowi nyalon wali kota Solo. Ya tambah Amin. Lah nek memang sampean ngomong kayak ngono, ora ya namanya mbelgedes, Prof. Lah nek ra enek ijazah iku, ora ya wis gagal saat itu. Kan melalui proses internal partai ini sampean. Yo, saiki sampean ora neng PAN terus arek ngelak. Lah kok terus kelingan sejarene arek engklek iki. Sampai sekarang loh Pak Amin Rais ini terus menyerang Pak Jokowi. Selalu saja ada narasi-narasi yang memang waduh kata-katanya itu. Asal sebut aja Pak Amin Rais tuh. Ini sewaktu diperiksa. Didampingi kuasa hukumnya.
Yang dituduh Pak Jokowi senyum-senyum ya. Yang menuduh Rosyuriyo CS pada ketar-ketir sepertinya. Saya itu sebetulnya sedih. Nah ini, Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. maju aja Pak. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Berlanjut. Ya saya rasa itu aja. Nah, ya mungkin isu-isu ini yang perlu kita luruskan juga ya Mas, bahwa sekarang juga ada narasi-narasi di media mengatakan adanya kriminalisasi atau adanya upaya-upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang mengkritik. Abraham Samad tuh Ini perlu saya sampaikan di sini bahwa yang ngomong seperti kriminalisasi itu. itu kan ketika ada suatu perbuatan yang bukan merupakan tindak pidana atau tidak ada peristiwa apapun kemudian dijatuhkan tindak pidana di situ, dikenakan seakan-akan itu tindak pidana, itu kriminalisasi. Di kasus ini kan kalau menurut pandangan kami itu clear, perbuatannya ada semua, sudah kita laporkan juga. Semua itu sudah objeknya kita laporkan, saksinya ada, objeknya ada. Jadi semua itu jelas, masyarakat pun bisa lihat di sosmed, semua tindakan-tindakan yang kita adukan, kita laporkan itu ada semua. Jadi kalau narasi-narasi yang seperti kriminalisasi itu sangat kita sayangkan lah, bahwa ini settingan, bahwa Pak Jokowi ingin menjatuhkan orang itu ke penjara, itu sangat tidak benar, menyesatkan, dan kita sangat sayangkan. Dan itu tadi Pak Jokowi juga sampaikan, beliau juga sedih sebenarnya kalau proses ini berlanjut. Dan itu kan sudah 2 tahun lebih Pak Jokowi diamkan, tidak ada sama sekali langkah apapun. Yeah. Justru 2 tahun terakhir, 2 tahun dari sebelumnya Pak Jokowi sudah digugat dan sebagainya. Kita respon kembali melalui jalur hukum yang ada juga. Kita jawab, kita melakukan pembuktian di pengadilan dan sebagainya. Dan ternyata kan gugatan mereka juga tidak berhasil. Jadi sekali lagi, untuk kalaupun ada narasi-narasi seperti itu, ya kami minta dihentikan karena itu tidak benar dan menyesatkan. Karena kalau ada mahasiswa-mahasiswa hukum justru yang menghubungi saya, Mas, ngomong ke saya, kalau kriminalisasi bukannya justru Pak Jokowi yang dikriminalisasi, ijazahnya ada asli, tapi seakan-akan dari media di framing seakan-akan itu palsu. Jadi siapa yang dikriminalisasi di sini? Jadi kalau ada pihak-pihak narasi-narasi yang mengatakan oh ada kriminalisasi Pak Jokowi, ini semua yang dilaporkan ini seakan-akan ini diperiksa tanpa ada dasar hukum yang kuat, ya ini sangat tidak benar lah. Kita semua juga bisa melihat kok tindakannya jelas ada. Nah kan jelas ya, Rosyuriyo CS playing victim, ngomong kriminalisasi Pak Jokowi itu. Padahal Rosyuriyo CS sendiri ya, kemudian ngomong Pak Jokowi yang membuat gaduh. Padahal Rosyuriyo CS yang membuat gaduh. Ini dijelaskan ya sama tim kuasa hukum Pak Jokowi. Berarti konteksnya proses hukum terus berlanjut ya. Karena kan ini sudah keterlaluan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi. Nikahnya kan ngaco. Enak banget ya, udah hujat-hujat orang, menghina orang, menuduh ijazah palsu, nggak punya dasar, tiba-tiba supaya gue nggak nuduh-nuduh lu lagi, tunjukin dong ijazahmu ini ke publik, tunjukin ke gue. Kan enak banget. Yang seperti itu mau kita kasih pembelajaran kepada publik. Ayo, come on dong. Gitu loh. Jadi udah tepat ini Pak Jokowi melakukan upaya hukum. Ya, melaporkan menggunakan hak hukum. Nanti tunggu jawabannya melalui kepastian hukum, melalui proses hukum, melalui putusan hukum. Udah tepat itu. Jadi yang menuduh ijazah palsu ini ada yang mendesain, ada yang menyuruh. Ada yang mendesain karena kan mereka takut Mas Gibran itu akan menggantikan Pak Prabowo atau Mas Gibran itu akan nyapres di 2029 gitu loh. Jokowi dengan Pak Prabowo ini adalah bestie atau saya istilahkan soulmate, 2 orang yang saling jatuh cinta untuk membangun bangsanya menuju Indonesia Emas 2045. Sudahlah ya kan, kepada para tukang adu domba, kalian nggak akan berhasil. Masalah ijazah palsu aja. Teman saya itu
salah satu, pokoknya ada petinggi TNI dan Polri juga. Nanya, bro, itu gimana ijazah? Saya bilang, gimana sih kalian? Sampai dia benar. Saya bilang gini, Pak Jokowi itu tidak perlu menunjukkan ijazah aslinya sebenarnya. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa? Orang yang menuduh ijazah ini palsu, ya kan? Dia sendiri belum megang ijazah palsunya yang asli mana. Terus dipalsukan tahun berapa? Terus siapa yang memalsukan? Ini aja belum ada gitu loh. Ya, kata Pak Otto, orang yang menuduh ya yang harus bisa membuktikan. Apa yang dikatakan oleh Bung Silvester ini sebenarnya ada juga yang mengatakan hal seperti itu, pengamat politik yaitu Bung Teddy Gusnaedi ya. Kurang lebih sama pernyataannya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Silvester. Jadi ada yang mendesain. Nah, itu dia teman-teman untuk informasi kali ini mengenai isu ijazah Pak Jokowi yang terus dipermasalahkan oleh Roy Suryo CS.